Bagaimana hukum berobat dengan barang najis? Sahabat Itba'it Tabi'in, banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum ditemukan obatnya. Namun di sisi lain banyak orang memakai alternatif tadawi bin najasati, yakni berobat dengan barang najis. Semisal demam berdarah menggunakan minum obatnya dari najis, diantaranya darah belut ataupun undur-undur, darah toke, dan lain sebagainya banyak. Sementara di dalam fikih hal-hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak ada obat yang suci selain itu. Maka barulah boleh menggunakan obat dari najis. Di dalam kitab Syarah Muhadzab juz 9, di situ ada lafaz wa amma tadawi bin najasati. Adapun berobat menggunakan barang najis dengan catatan ghairu khamrin, selain arak, minum-minuman yang memabukkan, fahuwa jaizun, maka hukumnya boleh menggunakan obat dari najis tersebut. Sawaun fihi jami'un najasati, baik obatnya semuanya dari najis tapi ghairu muskirin, obatnya tersebut tidak dapat memabukkan. Hadza huwal mazhab wal mansusu bih. Itu menurut mazhab dan nas-nas yang sahih. Wa bihi qata'a al-jumhuru. Terkait masalah berobat menggunakan barang najis, jumhur ulama mengatakan, sebagian qala ashabuna, sahabat-sahabat para ulama, wa inna ma yajuju at-tadawi bin najasati, adapun ada kebolehan berobat menggunakan barang najis iza lam yajid tohiron, tatkala kita tidak bisa menemukan obat yang suci, yakumu makomaha, yang mana bisa menandingi barang najis tersebut. Bila mana ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat yang suci, maka kita bisa menggantikannya ataupun menggunakan obat dengan barang najis tersebut. Bagaimana jika ada obat yang suci bisa menyembuhkan penyakit tersebut, tapi malah kita menggunakan obat yang bernajis? Fa'in wajadahu hurrimat an-najasatu bila khilafin, maka kita haram menggunakan obat yang bernajis. Jadi gini catatannya, hukum berobat menggunakan barang najis itu diperbolehkan jikalau tidak ada obat suci yang bisa menandingi barang najis tersebut. Jadi cuma barang najis doang syariatnya bisa menyembuhkan, maka kita boleh menggunakan obat tersebut, obat yang najis. Kalau ada obat yang suci yang bisa menyembuhkan secara syariatnya, maka menggunakan barang yang najis itu haram hukumnya. Jadi kesimpulannya, menggunakan obat barang yang najis untuk berobat itu hukumnya boleh. Diperbolehkan berobat dengan barang najis selain arak ataupun khamr apabila dapat lisensi dari dokter, arahan dari dokter, dan juga benda najis tersebut lebih ampuh. Jadi syaratnya begitu. Ataupun tidak ditemukan obat yang suci, obat yang halal, maka kita boleh menggunakan obat yang dasar hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab.